Shalom dan selamat pagi. Firman Tuhan dalam Titus 2 ayat 12 tertulis demikian. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Kita perlu dididik oleh Tuhan. Paskah yang baru saja kita rayakan bukanlah sekedar hari peringatan biasa. Paskah berbicara tentang hidup yang sudah mati, hidup kembali. Secara tubuh saat ini kita memang masih hidup, bagaimana secara jiwa? Pikiran, semangat dan gairah, apakah masih hidup? Masih bernyala-nyala, berkobar-kobar, masih bergelora? Atau sebaliknya, kempes, surut dan padam? Kita membutuhkan kuasa kebangkitan Yesus. Kuasa itu akan mengubahkan kita menjadi sama seperti Yesus. Membangkit gairah kehidupan kita. Kita tidak akan pernah berhenti untuk menjadi terangnya. Kita akan terus menjadi saluran berkat bagi sesama kita. Kita akan menampilkan potret Kristus dalam keseharian kita. Orang lain harus tahu bahwa ada Kristus dalam hidup kita melalui perbuatan kita. Untuk itu semua, kita perlu dididik oleh Tuhan. Didikan apa yang kita butuhkan? Pertama, kita harus meninggalkan kefasikan. Kefasikan bicara hidup yang bersandiwara, lain di depan, lain di belakang. Hidup dengan memakai kosmetika, hidup yang dipoles, bukan hidup yang sebenarnya, bukan yang tulus. Hidup yang berpura-pura. Tirai bait Allah terbelah dua. Di bait Allah tergantung dua tirai atau layar. Tirai yang pertama di pelataran depan, memisahkan ruang untuk umum dan ruang yang kudus. Tirai yang kedua, terpasang antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Alkitab tidak menyebutkan secara pasti tirai mana yang terbelah dua dari atas ke bawah. Kita memang hanya bisa menduga-duga. Tetapi yang pasti, terbelahnya tirai itu tentu punya maksud atau pesan tertentu bagi kita. Jika maksudnya untuk memberitahu bahwa jalan kepada Allah sekarang terbuka bagi semua manusia, maka yang tercabik adalah tirai yang memisahkan ruang kudus dan ruang maha kudus. Tetapi jika pendekatan ini benar, berarti hanya imam besar saja yang melihat dan mengetahui hal itu. Karena hanya imam besar yang diperbolehkan masuk ke tempat itu. Sudah pasti bukan ini yang dimaksudkan dalam Injil Lukas. Sebab matahari tidak bersinar, dan tabir bait suci terbelah dua. Tirai yang tercabik yang dimaksudkan dalam Injil Lukas haruslah tirai yang ada di antara ruang untuk umum dan ruang kudus. Dan kalau itu yang terjadi, maka peristiwa tirai yang terbelah dua ingin menyampaikan pesan bahwa dengan kematian Yesus, Tuhan mengumumkan bahwa Dia tidak mau lagi terkurung hanya di dalam bait Allah. Tuhan ingin menegaskan bahwa Dia tidak mau hanya berada di ruang ibadah di gereja saja. Tuhan ada dalam perjalanan bangsa-bangsa. Tuhan bukan saja disembah, dipuji dan didengar di ruang kebaktian saja. Di rumah, di kampus, di kantor, di rapat-rapat gereja, di mana-mana Tuhan bisa ditemui. Bukan saja para imam, pendeta, pemimpin rohani saja yang berbicara tentang Dia. Setiap orang dalam berbagai tingkatan hidup dan sosial, diminta juga menyaksikan tentang Dia yang sudah bangkit. Karena keyakinan inilah, Injil Lukas tidak segan-segan bercerita tentang perlunya Injil diberitakan, mulai dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Bahkan jika kita menyelidiki dengan teliti, hanya Injil Lukas yang memuat kisah tentang orang Samaria yang murah hati.
Kisah yang berisi pesan yang sangat mendalam bahwa pelayanan, penyembahan, ketulusan, perkataan yang mulia, perbuatan baik dan keluhuran budi pekerti, tidak melulu hanya dilakukan di dalam gedung gereja atau di tempat doa. Semuanya itu harus dipraktekkan apa adanya, bukan dengan pura-pura, di luar gedung kebaktian, di mana saja. Kita yang merayakan Jumat Agung dan Paskah harus tampil dengan satu muka, tidak boleh bermuka-muka, tampil apa adanya. Tidak boleh hidup seperti orang fasik, hidupnya memiliki dua panggung, panggung depan dan panggung belakang. Mari kita bersama mulai belajar memuliakan Dia bukan hanya di ibadah, tetapi juga seantero tempat, di mana saja kita berada. Itulah pesan dari tirai yang terbelah dua. Renungkan, dan jadilah bijak. Selamat beraktivitas, terus jaga protokol kesehatan, tetap semangat dan salam hebat. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Sungguh indah kabar mulia, hai percayalah. Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya tetap menghapus dosa dan celah. Ia hibur yang berduka, puji namanya. Baik kemarin, hari ini,